Yang kedua, software paket. Paket software itu biasanya dia sudah jadi lebih ke mass product. Jadi kita nggak bisa bilang kalau wah saya maunya softwarenya urutannya kayak gini, warnanya kayak gini, nggak bisa. Karena mereka biasanya sudah jadi. Oke, jadi package kalau tailor-made ya kalau kita kayak tukang jahit lah Bu, ya kan, bawa kainnya atau pilih kainnya di sana mau dijahit model apa bisa. Kalau yang pakai software ini kayak kalau kita pergi ke Sogo, ke Metro udah jadi kan. Kalau kancingnya nggak suka, ya masa mau minta ganti sama Sogo kan, kalau Metro tolong diganti dong warna kancingnya, nggak bisa. Oke, yang ketiga ada software rakitan. Software rakitan ini softwarenya sudah jadi, modul-modulnya juga sudah jadi, kita tinggal pilih. Ini sama seperti kalau kita beli mobil, kita bisa custom kan. Kalau misalnya kita beli di Astra, saya mau Innova, tapi saya mau custom velgnya dari Astranya tolong diganti deh, yang 17 inch. Saya mau minta tambahan aksesoris dan lain-lain. Ini seperti itu software kita. Oke, apa bedanya sekarang? Tailor-made, pakai software sama software rakitan. Ada plus minusnya, tinggal kita nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Kelebihannya pasti kita bisa bikin aplikasi yang persis sama seperti yang kita mau. 100%. Kita mau dari A ke B, mau tulisannya bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Vietnam, bisa, nggak ada masalah. Kita mau tombolnya di sebelah kanan, sebelah kiri, itu bisa. Oke. Dan bisnis prosesnya persis seperti yang kita mau, juga mereka bisa. Kalau di dalamnya. Kekurangannya apa? Kekurangannya biasanya butuh waktu yang lama, biaya lebih tinggi, resiko kegagalannya juga tinggi. Saya kasih ilustrasi. Saya datang ke developer X. Saya bilang, tolong buatin saya aplikasi penjualan pembelian hutang piutang. Oke. Berapa lama? Kata si developernya, oke Pak, setelah saya lihat, saya butuh waktu 3 bulan. Oke, 3 bulan. Nanti 1 bulan saya akan datang ke sini Pak, dengan interface awal dan feature awal. Oke. Setelah 1 bulan, jalan. Kita lihat. Oh ya, betul. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Waktu pertama kali kita ketemu, kita belum dapat ide. Waktu ketemu yang kedua, kita dapat ide. Oh iya ya. Gimana kalau ditambahin ini? Gimana kalau ditambahin itu? Nah, yang kayak gini itu common di perusahaan menengah atau kecil. Sering sekali terjadi. Kenapa? User requirement-nya berubah-ubah. Hari ini saya minta A, besok saya minta A+. Akibatnya apa? Software-nya nggak jadi-jadi. Biasanya begitu. Belum lagi kalau tailor-made, dia resiko gagal tinggi karena apa? Dia butuh trial and error. Ketika kita bilang 3 bulan selesai, belum lagi trial and error. Nya berapa lama? Itu dia yang membuat resiko gagal tinggi. Biaya lebih tinggi? Ya iya. Karena vendor Bapak nanti akan mengalokasikan semua resource-nya untuk produknya Bapak. Dan yang bayar itu siapa? Ya customer. Bukan dia sebenarnya. Oke? So itu. Nah, tailor-made ini biasanya cocok untuk mereka yang memang punya bisnis proses yang sangat spesifik. Itu pertama. Yang kedua, mereka yakin bahwa aplikasi ini akan dipakai dalam waktu yang sangat panjang. Kan misalnya 10-20 tahun lagi, mungkin dia mau bikin aplikasi yang lebih besar lagi dari aplikasi yang sekarang, dan besar lagi. Nah, itu yang cocok untuk tailor-made software. Oke, yang ini software paket. Kelebihannya produknya siap pakai. Kita datang ke Gramedia tinggal ambil bisa. Waktunya lebih efisien, well tested atau mature system karena software sebelum diluncurkan pasti udah dites. Terus costnya lebih murah dibandingkan tailor-made. Iya, dia bikinnya sekali terus dijual mass product, pasti costnya lebih kecil. Jadi harganya juga lebih murah. Kekurangannya, tidak semua fitur atau modul yang ada di paket tersebut dibutuhkan oleh user. Kita beli paket A, belum tentu semua fitur yang ada di dalamnya kita butuh. Tapi kita tetap harus beli kan, tetap kita harus bayar. Oke? Terus ada kemungkinan software paket tidak meng-cover 100% kebutuhan user. Pasti. Ini pasti. Kenapa? Ya karena softwarenya sudah jadi. Biasanya untuk yang software paket ini, dia itu sistemnya, dia bikin aplikasi yang general.
Kalau perusahaan dagang dia akan analisa rata-rata perusahaan dagang butuhnya apa sih, bisnis prosesnya seperti apa. Dia tidak spesifik. Akibatnya ya tidak ada kemungkinan tidak mengcover 100% kebutuhannya si user. Oke. Yang terakhir ini software rakitan. Seperti yang tadi saya bilang, produknya siap pakai, waktunya lebih efisien. User bisa merakit sendiri paket software berdasarkan fasilitas, modul, dan fitur yang dibutuhkan. Jadi dia bisa pilih. Jadi bisa sistemnya saya mau pilih modul ini itu bisa. Jadi kita benar-benar membayar apa yang kita pakai. Costnya lebih efektif ketimbang tadi yang pakai kita harus bayar semua walaupun kita nggak pakai sebagian feature-nya. Kalau ini sebaliknya. Terus kemudahan upgrade, fasilitas modul dan fitur. Kekurangannya, sebelum memutuskan untuk membeli ini kita harus tahu persis apa sih yang kita butuh, seperti apa secara spesifik yang kita butuh. Apakah saya butuh giro mundur apa enggak? Saya proses bisnisnya itu seperti apa? Saya butuh PO, modul purchase order apa enggak? Nah itu yang yang dibutuhkan di sini. So semua punya plus minus tergantung sama kondisi perusahaan masing-masing. Oke. Kenapa implementasi software bisa gagal? Selain tadi analisa awal, dan ini biasanya ada budaya yang tidak mau berubah, mental karyawan yang mudah menyerah, terus cara berpikir yang keliru, SOP tidak mendukung, terus menuntut kesempurnaan saat itu juga ingin 100% pas sesuai keinginan dan tidak mau menyesuaikan diri dengan sistem baru. Kasus-kasus yang biasanya kita alami waktu kita implementasi software, ketika si decision maker bilang oke, kita akan merubah tadinya sistemnya manual, akan kita kan menjadi otomatisasi semua pakai software. Pertama kali biasanya ada staff atau ada geng-geng di kantor waktu kita mengimplementasi menolak. Macam-macam alasannya, Pak. Ada yang bisa jadi tadinya dia melakukan kecurangan. Yang tadinya dia bisa kantongin 10.000, 20.000, 20 juta, 100 juta, pakai software akan gampang ke-track. Di situ dia mulai bikin barrier, alasan macam-macam. Bilang softwarenya nggak pantas lah. Dia bilang, kita udah biasa kayak yang dulu Pak, nggak enak. Yang ini jadi lama Pak, macam-macam. Oke. Terus yaitu budaya tidak mau berubah. Dia bilang, udah enak manual, lebih enak manual buat dia. Padahal karena dia tidak